Jadi ada istilah kalau untuk siang itu 615. Siang. Ya, kalau kapal pagi 616 gitu jadi. Jadi kayak gitu aja tuh ceritanya. Oh iya. Jadi bukan 616 tuh bukan Kopaja. Dulu di Perdatam kan emang tempatnya Bunda Kandung lah. Bunda Kandung. Munawar. Bunda Kandung sama Budi Utomo kan kayak gitu. Ya sisa-sisanya paling teladan kayak gitu. Nah, kebetulan satu-satunya yang sekolah di penerbangan cuman aneh doang tuh ya. Iya. Sekalinya ketemu di Perdatam kan yang 3 itu kan. Biasalah. Kitanya nggak ada malah. Oh nggak ada. Nggak ada. Ini waktu modern awal single fighter ya kalau dia bilang ini. Mereka kapal budut ini nggak lengkap nih versinya lengkap nih. Nah ini kebetulan nih ada Seberang masjid. Askas. Iya, Askes. Nah, Datang dah tuh dari atas 54, 543 lah, 54 kayaknya ya. Kalau dari yang Pasar penerbangan dari Pasar Minggu sih dulu. 4. Yang budut Banteng 43 kali. 3. berarti Iya. yang datang duluan kapal Dulu. Oh, kapal dulu. Nah, gue bercanda gini-gini. Wah, awalnya nak saya mau bercanda. Bener, ada molen. Nah, jadi nih, bulan jadi. Turunin, udah pasti lah. Tapi nggak ada dia, kalau dia mungkin nggak jadi, lewat doang kali. Penuh. Itu nah di situ udah mulai kejadian tuh. Yang nggak bisa di stop. Nahan juga bisa percuma. Kita tahan dia udah berusaha juga nggak bisa. Karena satu bisa tinggal dua barang. Penuh. Obes bisa jadi obes. Karena udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu mau berangkat udah dikasih tahu sama ini Bunda Kandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Bunda Kandung, salam satu darah. Ya, siap. Karena bintang tamu kita ini dari Terjauh. jauh. Oke, sebelum kita mulai, ada kalanya lebih baik kita yang belum di subscribe, like, comment, and share. Ya. Masih di Bunda Kandung punya cerita. Sekarang malam ini, segmen ini, gue ngadirin mungkin rada-rada yang berbeda ya dari konten-konten sebelumnya nih. Berbedanya kenapa? Karena dari mungkin boleh dibilang dulu rival ya, rival yang jadi sahabat. Alhamdulillah, ya kan. Dari kapal 615 emang. 615. 616. 616. 615. 615. Ya, nanti kita perkenalkan diri dia aja dah. Kita suruh ya. Oke, nggak berlama-lama lagi. Silakan, Bang Ijang. Oke, saya Icang, kapal 615 angkatan 2001, sama-sama kayak Bang Betok nih. Tadi Bang Betok bilang 616 Kopaja tuh. Iya. Jadi ada istilah kalau untuk siang itu 615. Siang. Ya, kalau kapal pagi 616 gitu jadi. Oh. Jadi kayak gitu aja tuh ceritanya. Oh iya. Jadi bukan 616 tuh bukan Kopaja. Jadi istilah untuk anak pagi 616, untuk siang 615. Oh. Tapi Bang arah Pasar Minggu kan, gitu kan, arah Pancoran ya. Jadi kalau ada coretan 615 siang tuh. Oh gitu. Basis Gitu. Bang Ijang, basis. Basis 75, kalau berangkat pulang 15 Pancoran. Mau transit di Pancoran ya, Tugu Pancoran. Di samping gue, satu angkatan gue nih, udah berapa kali muncul di konten nih. Oh 2 ke 3 Iya, kali. kenalin lagi dah, biar pada belum kenal, biar kenalan tambah kenal lagi. Nama gua Betok, STM 2001 806. Ya. Bang Ijang, gue mau nanya nih, pertama-tama apa yang membedakan 615 sama 616? Nah, kenapa itu dinomorin 616 dan 615? Istilah itu ya mungkin alumni yang lebih tua yang paham ya. Karena kita masuk udah ada istilah kalau untuk siang 615.
Kalau untuk pagi 616. Istilahnya begitu sih ya. Gitu. Tapi emang ada Kopaja yang menuju Blok M Cipedak 616. Ya benar tuh, sepengetahuan Tapi gua. ada blok yang menuju ke Blok A 615. Ada tuh. Berarti diambil dari nomor trayek. Trayek ada kemungkinan itu. Tapi untuk sejarahnya ya, yang tahu yang lebih tua lah. Nyolekan selentingan, aneh pernah dengar tuh katanya dari 616 dan 615 itu dari kalau nggak salah nomor rangka pesawat untuk praktek. Iya masing-masing sih pendapat. Oh masing berapa ya? Tapi kalau yang ini kan emang yang kita dengar juga gitu. Jadi dulu ada kayak semacam dari 615 Kopaja tuh kan, ya jurusan Blok M kemana gitu. Istilahnya yang boleh dikatakan ya petuanya lah. Petua. Gitu. Nah di 616 juga ada istilah kayak gitu. Tapi ketika kita udah masuk udah realnya udah siang 615, pagi 616 gitu doang gitu loh. Iya. Jadi orang beranggapan emang kayak gitu banyak. 616 tuh Kopaja. Iya, sepengetahuan gua gitu ya benar. Padahal bukan itu istilahnya. Apa yang membedakan kapal pagi dan kapal siang menurut versi Bang Icang nih? Apa nih? Kalau untuk siang ya swasta kan siang. Swasta. PGRI. Kalau pagi negeri. Itu siang ya siang sekolahnya kan gitu. Pagi ya pagi gitu. Jadi untuk jumlah siswa lebih banyak pagi Karena dia negeri. Kenapa Bang Icang milih kapal? Alasannya? Alasannya gini, di Perdatam waktu itu kan memang banyak bunda kandung sama teladan tuh. Ya temen ada yang ngajakin ke teladan, temen juga ada yang ngajakin bunda kandung. Saya bilang arahnya kan ke arah ke selatan semua nih. Banyak barengan nih kan gitu. Cari yang lebih dekat, lebih simpel lah. Ternyata yang paling deket ya di daerah Blok M kan gitu. Naik 616 turun persis di depan sekolah. Iya benar. Kenapa saya pengen yang lebih simpel? Ya karena waktu sekolah kan banyak jalan kaki tuh. Nggak ada trayek. Iya nggak ada trayek. Ketika SD MI kan jalan kaki, SMP jalan kaki. Iya. Capek lah, kita nyari suasana yang baru gitu. Kapan Bang Icang kenal Sebetok? Nah, Kenal Betok. Ada cerita lagi nih sama mereka berdua nih. Makanya kita awal-awal dulu nih, awal pertemuan mereka berdua gimana ceritanya nih? Ya intinya ketemu di jalan lah. Ketemu di jalan kan dulu di Perdatam kan emang tempatnya bunda kandung lah. Bunda kandung. Ya, Nawar. bunda kandung sama Budi Utomo kan kayak gitu. Ya sisa-sisanya paling teladan kayak gitu. Nah kebetulan satu-satunya yang sekolah di penerbangan, cuman aneh doang tuh ya. Iya, Jang. Nah, ketika sekolah di penerbangan juga, ini kalau lagi mau berangkat nih kan di Perdatam tuh banyak tuh bunda kandung. Kayak air lah bunda kandung ya. Tapi kita punya prinsip insya Allah ya Bismillah lah jalan. Kalau kita mau jalan ini arahnya bareng bunda kandung. Berarti arahnya arah ke balai. Naik 62 boleh kita naik 62 juga. Nggak langsung ke Blok M karena bareng basis lah di balai. Nah kenalnya emang kenal sering ketemu di Perdatam. Nah kadang-kadang kita juga pernah dipanggil lagi kumpul BK, dipanggil sama Bang Codet. Bang Codet. Panggil, ya kita datangin aja ya. Ngomong kayak gimana. Ya udah kayak gitu aja sih. Berarti sebelum kenal Betok udah kenal Codet duluan atau gimana? Kenal. Waktu itu Codet kan manggil. Manggil. Manggil, nggak tahu Codet masih inget atau nggak, duluan kita samperin aja kan gitu. BK emang banyak, tapi emang kalau kita lihat yang senior bunda kandung asik-asik seorangnya sebenarnya gitu, enak-enak. Di domisili Bang Icang juga banyak anak bunda kandung juga. Banyak bunda kandung. Siapa aja tuh Bang? Bisa disebutin Bang? Juling. Anto Juling. Iya, Juling. Ya salah satunya tetangga kita juga kan, Bang Dewang 94 kan tetangga juga tuh. Iya. Itu banyak lah kalau di Perdatam tuh bunda kandung sama teladan. Kami ya pindah ya. Res-resan nanti ya pindah. Tapi kalau kita main bola itu Cang, kita udah lulus ya? Udah lulus. Emang kalau sering ketemu Bang Betok kan emang sering di Perdatam ketemunya. Nongkrong juga kadang-kadang bareng. Bareng ya? Bareng nongkrong. Ya kita sendiri di bareng-bareng udah kenal, udah enak.
Seinten apa bang? Hah? Sama Betok nih, si inten apa? Apa pertemanan abang sama Betok nih? Gini deh, kalau teman-teman mungkin ketika ketemu bunda kandung ya agak gimana ya, beda lah temperamen lah. Tapi kalau aneh pribadi ketemu anak bunda kandung nggak gimana, Biasa aja. Biasa aja. ya, biasa aja. Terus anak bunda kandung juga biasa aja. Makanya sering ketemu kadang-kadang di jalan, Pak Tok, kayak gitu. Di mobil kan sering-sering ketemu, biasa aja. Gitu. Mungkin kalau yang nggak tahu mungkin ya bisa kepancing juga gitu. Tapi kan kita sama-sama tahu ya udah biasa aja. Ada momen nggak Bang Ijang ketemu Betok waktu di jalur, maksudnya masih ya namanya kalau berdua udah kenal kan? Iya. Ini temen nih biasanya nih yang provokatorin atau apa-apa nih, pernah nggak? Itu dia, emang nggak pernah. Di jalanan juga Bang tuh nggak pernah ketemu. Oh, nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Sekalinya ketemu di Perdata kan yang 3 ituan. 3 sekolahan. Kitanya nggak ada malah. Oh, nggak ada. Nggak ada. Nah, ini waktu konten awal Triangle Fighter ya kalau gue bilang ya. Iya. BK kapal budut ini nggak lengkap nih versinya nih Tok nih. Nah, ini kebetulan nih ada dari saksi sejarahnya juga Bang Betok dan perwakilan mungkin dari anak penerbangan juga ada kapal nih. Bisa nggak diceritain kronologisnya nih dari awal ceritanya gimana nih Tok nih? Gue gimana nih main judi. Main judi? Iya. Ya, awal nih maksudnya lu ada yang bilang hanya STM doang di situ tanpa SMA. STM SMA. Oh, ada SMA juga. Tapi yang pulang cuman baru yang jam 12 pulang. Oh, jam 12 pulang. Berarti sedikit. Sedikit, cuman 20 orang. Ini awalnya gimana cuy? Jadi main judi di halte. Di halte Nawar. Dari sana Halte Perdata. seberang masjid. Askes. Iya, Askes. Nah, Datang dah tuh dari Patas 54, 53 lah, 54 kayak Ijang ya. Kalau dari yang penerbangan dari Pasar Minggu 54. Yang budut Banteng 43 kali. 3. Iya. berarti yang datang duluan kapal dulu. Oh, kapal dulu. Nah, gue bercanda gini-gini. Wah, paling anak saya mau bercanda. Bener, ada molen. Nah, jadi nih, gue jadi. Turunin, udah pasti lah. Tapi nggak ada dia, kalau nggak ada dia mungkin nggak jadi, lewat doang kali. Iya. Nah, budut dari sono nih. Udah sempet bentrok loh. Bentrok lah. Udah. Ada 10 menitan. Ada 10 menitan? Ada. Iya, dia paling cuma 15 juga, kan siang nggak terlalu banyak ya. Ya nggak banyak sih, satu basis doang kayak 75. Iya. 75 doang. Ke rumah tuh. Ke rumah juga kita ke rumah lihat nggak tapi banyak. Ini sebelum kita lebih dalam lagi, pokoknya lebih seru lagi nih, gue mau ngenuang kopi dulu nih, oke? Oke nih, kopi udah kita seduh nih ya. Ada teh juga, ada makan-makanan kecil nih biar ngobrolnya lebih enak nih, gitu kan? Ada gegarasannya lah. Lanjut yang cerita tadi, awal kapal dulu, nurunin. Nah, lanjutin lagi ceritanya. Ribut tuh 10 menit. 10 menit. Ya, tentang biasa, mundur maju. Lu mundur ke? Gue ke ini Pedatam di Puspa. Oh, ya Puspa. Musika Studio. Nah, situ. Buah patas tuh kuning. Budut udah nggak salah lagi kan, turun jeder. Ribut bertiga-tigaan. Si Molennya ke tempat Icang, gue ke tempatnya di Puspa kalah si Molennya. Anak kapal lari ke rumah dia nih, belakang Munawar. Nah, ini yang gue tanyain, itu kronologinya Budut berarti nurunin dulu apa langsung udah lu lagi selek berdua nih ini pegang kapal apa gimana nih? Iya, nurunin, ribut. Nah, gue bilang Budut, mau kapal, lu musuh gue juga, gue dibantai, jadi Budutnya bagi 2. Gue di sini, udah, gitu. Di 2 patas. Dua patas. Iya. Nah, jadi berarti yang win, yang menang ya kuning. Dua patas. Nah, ini dari kesaksian teman-teman dari kapal nih, yang diceritain ke Bang Icang apa tuh? Ceritanya begitu sama, tapi kan kita lagi di rumah. Pada nggak tahu, pada ngapain lo kan gitu. Depan habis ribut sama Budut mereka, kok bisa gitu. Ceritanya sama begitu. Jadi anak-anak datang dari Pancoran, dari Pasar Minggu, ribut sama BK dulu nih. Nah, dia masuk ke arah musika tuh. Datang lagi tuh yang diceritain Bang Betok. Kronologisnya kayak gitu, dong informasinya kayak gitu. Ya sempat kita gituan, kayak kalah lo. Gitu Mas. Tapi jujur. Iya, maksudnya larinya datangnya ke rumah lagi. Itu Cang emang yang gue nggak ada,
yang anak BK lagi nongkrong Tetap Segar. Nah, itu apa yang maghrib ya? Maghrib. Nah, ini kan gue dengar juga cerita dari waktu Bang Icang di kontennya KTS, maksudnya lewat di depan base campnya anak BK 806 di Tetap Segar. Iya, bener. Nah, itu gimana ceritanya, Bang? Jadi gini, kan kita pulang los nih 75 maghrib. Biasa kita nongkrong di pasar Minggu, pasar ya. Makan bubur ayam, nyantai. Dah yuk. Udah agak ini rame kayaknya nih di Tetap Segar. Yuk jalan. Ada molen almarhum tuh, jalan gitu. Jalan. Kita bilang gini dia, udah jangan ada yang macam-macam, jangan gerak, udah gitu doang. Jalan ke depan. Ini lagi pada nongkrong anak muda kandung. Kita teriak doang loh, kapal nih Blok M nih. Kita tahu nggak bakal kita bantai emang. Kalau kita lewat doang kan, ya minimal kita gertak doang tau gitu. Ada juga pikiran nggak enak juga, jangan-jangan ada betok di dalam. Berarti sempat pikiran gitu ya? Ada pikiran kayak gitu, makanya pas udah mau diri, kita suruh duduk. Kita sempat ancam juga, atau gue bagi-bagiin lo. Udah duduk, sudah duduk gitu kita jalan. Lewatin lagi. Dari dia sampai apotek, udah bubar. Pernah nggak Bang? Bang Icang nih pernah bentrokin anak BK khususnya basis lain bukan 806? Kalau BK dulu zaman partai kampanye inget nih di besar? Enggak, depan Tetap Segar. 99 berarti? Partai itu kampanye tuh kapan tuh? Bawa bendera partai itu. Oh 99 kalau nggak salah. Di depan terminal. Pernah. Sore-sore. Gimana ceritanya Bang? Jadi gini, sebelum kita berangkat ke situ, sebenarnya kita udah di gang masjid juga ada ribut. Oh di gang masjid? Budut tuh. Sama Budut? Kita ributin aja dulu loh. Habis sampai sekolahan, ini abang kelas ngajak ke Pasar Minggu. Oh, Pasar Minggu. Pasar Minggu. Berarti cabut? Iya, intinya ikutin aja udah kakak kelas. Kita ngikutin aja kakak kelas. Masih kelas 1 kan gitu. Kelas 1. Ternyata ke Pasar Minggu. Turun tuh di Tetap Segar. Turun di Tetap Segar. Nunggu di Tetap Segar. Oh, nunggu Tetap Segar. Nunggu pas datang dari arah Pasar Minggu. Nah, udah bangun semua. Itu kita samperin sampai ke depan pasar tuh. Bawa bendera-bendera partai masih cabut-cabut sih. Masih 99 itu ya. Ya pokoknya kampanye dah tuh. 99. Sekali-kalinya doang tuh udah. Karena kita masih kelas 1 ngikut kelas 3. Itu momen Bang Icang waktu kelas 2 atau kelas 3 sama misalnya anak 75, anak 68. Biasanya kan mereka lewat balai itu dan kita tahu nongkrongan anak kapal di balai. Di balai. Itu Bang Icang ngeresponnya gimana tuh? Kalau masih sekolah, dia BK sopan. Ketika kita mau berjalan nih naik 75, datang nih miring. Dia ketika masuk lewat balai masuk ke dalam, udah lewat. Nggak dibantai kalau sama anak siang. Kemungkinan kalau pagi bisa jadi. Oh bisa jadi ya? Bisa jadi. Kita kan kalau mau berangkat nih BK lewat. Nah terus kan nongkrongnya di Mangga Besar tuh. Iya. Lewat aja udah. Di situ kita kan efeknya emang ripahnya kos guru. Oh kos guru. Gitu. Kalau lu Tok pasti dari tadi kan dari Bang Icang nih. Kalau dari lu nih sama anak kapal mungkin lu ngalong pernah nggak? Nggak pernah. Oh nggak pernah. Kalau dipantekin di Pomat iya. Emang ya, lucunya anehnya nggak pernah ketemu dia nih. Kalau di Linggapan. Heran nih gitu. Anak kapal kan sebut punya tongkrongan juga di Pomat. Di Pomat. Sama. Pernah ikut nggak? Kelas 1. Itu yang kelas 1 tuh. Yang kita di gap satu mobil. Diundang sama orang Pomat. Oh, diundang orang Pomat. Satu bus kena semua di depan gang masjid. Apa? Iya. Dikurung sama kamera sama polisi. Kena semua udah. Berarti udah sempat bentrok apa belum? Belum. Kan diundang. Diundang. Jadi kita nunggu di Pomat. Oh, berarti dari arah Pancoran? Hah? Pokoknya ngumpul di Pomat. Oh, ngumpul di Pomat. Jadi bahasanya gini kalau dulu kumpul di Pomat besok berangkat. Jadi nggak yang dari manapun kumpul di Pomat udah langsung. Nah dari Buncit kumpul di Pomat gitu. Kalau bahasanya kita mantekin nih. Jadi nggak pakai ke balai lagi, langsung di Pomat. Emang niatan mau mantekin nah ngikutin kelas 3. Disuruh ke Pomat ya ke Pomat aja. Tapi sebelum bentrok malah ketangkep. Di bis sampai di satu bus. Oh, berarti nungguin nggak datang dong? Kalau datang. Pasti nggak ketemu. Nggak ketemu. Pas jalan di drop di depan persis gang masjid. Gang masjid. Kita diturunnya di depan Karya Teladan.
suruh buka baju semua tuh. Di depan karya Itu ya. Kamera dulu kamera ya. Nah, kamera. Turun dari mobil 616 tuh, satu karung barang brok. Ini punya Disita siapa? semua berarti? Disita semua. Ini punya siapa? Nah, kagak tahu. Dibawa kemana bang? Warung Jati. Warung Jati. Warung Jati. Iya. Verbal gitu. Padahal itu hari kejadian hari Rabu. Rabu sebelumnya udah ketangkep kita ya. Sebelumnya ketangkep Tangkap. juga. Yang seminggu 2 kali. Yang pertama di Sajam Al Barakah. Kemang. Oh, sejam ketigaan tuh. Ya, Tongkrongannya KGR. KGR. Bandar KGR di situ deh. Jalan polisi belakang. Nah, ngikutin terus sampai turunan terus. Nah, ketika turunan kanan, kiri McD kita ke kanan tuh, buntu. Yang dibuntu ketangkap semua. Oh iya. Hari Rabu. Hari Rabu. Ya, di Perbal tapi kita nggak ngaku. Akhirnya jam 10 pulang. Pulang semua. Hari Rabu. Hari Rabu. Kejadian di gang masjid hari Rabu. Rabu sial. Kita udah ngomong nih Rabu lagi nih keraya anak buncit. Iya tangkap lagi itu. Bener ketangkap lagi tuh. Mungkin besok-besok. Kita khawatir ngerinya kan masih absen tuh. Oh iya Pak. Dak dikduk di Basmar kanan kiri ternyata ke kiri. Kalau ke kanan kan ke situ lagi. Deg-degan juga. Nah, sekarang kita ngomongin musuh bubuyutan kapal Blok M itu Kuskoro, KGR. KGR dan waktu itu kita juga bentrok juga sama KGR toh. Tapi nggak terlalu. Iya, maksudnya ada gesekan juga sama KGR. Tapi nggak terlalu. Nggak terlalu. Momen Bang Icang sama anak KGR yang paling dibilang tuh paling ngeri gimana itu Bang? Udah diceritain sih di konten itu ya. Iya, cuma ceritain lagi dah. Emang kejadian di Kober itu depan Pejaten Village. Kober. Pejaten Village. Nah, ketika mau berangkat tuh dari balai udah dikasih tahu sama alumni Bunda Kandung. Alumni Bunda Kandung. Alumni Bunda Berarti Kandung. Ada sisi ceritanya juga. Jadi di Bunda gini, Kandung nih. ketika kita mau berangkat, kan emang kita hampir setiap hari ketemu Kus Guru. Kita mau berangkat nih, seberang balai. Nah kita berangkat biasa 75 siang paling berapa orang sih? Paling banyak banget 15 dah paling banyak. Benar. Paling banyak. Nah mau berangkat, datang nih orang ke baju bebas. Ketemuan kita langsung Di balai nih. di halte. Oh, di halte. Oh, ini anak mana nih? Anak kapal. Oh segini doang gitu. Dibilang gitu. Iya. Kita emang segini bang, dia bilang gitu. Enggak, gue kasih tahu lo doang. Di Kober itu banyak gitu. Ah di Kober banyak. Ini udah biasa bang udah. Nah, telamporan langsung sama Bang Singo. Singo kakak kelas. Oh, Singo. Bang, barusan alumni BK ngasih tahu banyak di Kober. Ya udah siapin dah. Biasa minum pertama kan kerating deh. Wah, kerating deh betul sih pendidikan kayak gitu. Nah, di situ tuh dikasih tahu sama alumni BK. Ternyata bener. Situ. Ketika turun kan komeng tuh. Ya emang komeng kan turun duluan tuh. Biasanya kan kita megang BR. Nah, BR yang kita biasa pegang, komeng yang megang. Turun di Kober. Dikit emang kelihatannya. Nah, ketika anak-anak nyamperin nih, itu kan 4 jalur. Iya. Penuh. Situ. Nah, di situ udah tuh kejadian tuh. Yang nggak bisa di-stop. Nggak bisa stop. Nah, nahan juga percuma. Kita tahan udah berusaha juga nggak bisa. Karena kan satu bisa pegang dua barang penuh. All best bisa jadi all best. Karena udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu mau berangkat udah dikasih tahu sama alumni Bunda Kandung. Dia nggak tahu namanya siapa, tapi pokoknya dia ngomong, abang siapa nih? Gua alumni BK. Itu jaket juga anak BK. Berarti ada andilnya juga ya alumni BK ya. Emang kalau kita nggak terlalu Cang ya? Iya. Nggak terlalu. Paling kapalnya paling ngikut-ngikut di Pomat. Iya. Makanya kan waktu ditangkap di Warung Jati kan dibilang gitu, kamu mau aja dibayar sama orang Pomat gitu. Oh, sempat ada ucapan gitu. Polisi ngomong gitu. Oh, paling Pomat. Kalau bentuk-bentuk yang sering kapal mah enggak pernah, jarang. Oke, nanti kita lanjut lagi nih, ya. Oke, lanjut tadi cerita tentang di Pomat. Ya. Bang Icang tadi bilang ada ucapan
mau aja lu mau dibayar sama anak Pomat bisa lu nggak penerbangan kan. Dari Pomat sendiri setahu Bang Icang banyak anak kapal di situ atau gimana? Kelas 3 ada. Oh kelas 3. Pomat juga dalam juga. Tapi emang ketika kita anak-anak ditangkap emang dibilang kayak gitu dari orang polisinya. Kamu dibayar berapa sama orang? Nggak dibayar Pak. Itu juga nggak ada. Itu nggak ada bayaran. Nggak ada. Maksudnya kan bahasa-bahasa polisi lah. Tapi waktu kelas 1 pernah nggak waktu ribut di Pomat tuh tadi kan bilang nggak jadi nih. Nah, pernah satu momen yang ribut maju mundur? Oh nggak pernah. Nggak pernah ketemu. Oh, nggak pernah. Herannya kayak gitu. Gitu di jalur ini nggak pernah ketemu. Gitu ya. Apalagi makanya promotor yang nggak pernah ketemu. Kita mau berangkat nih sekolah ke Balai. Bareng juga sama anak BK. Nggak pernah terlalu. Emang nggak tahu kan gue pernah Cang di 57 tuh kan. Gue menyagar. Iya. Biasa bermabuk kan. Shopping. Asal. Kebolotan. Saya ke 57 pakai baju kayak lu tuh baju penerbangan gitu kan. Ya nggak ada apa-apain. Kalau gua apa-apain dia sendirian kan. Gua hafal Bang, ya udah. Nggak mungkin kan. Udah. Kalau orang yang gampang kayak udah gua ketemu budut, udah masih habis itu. Kadang muka dan Tergantung rivalnya sih. iya. Nah lu tadi Bang Icang bicara tentang pengalaman dia sama KGR. Lu pernah nggak sama KGR? Pernah datang kan kereta bila di Cang. Satu namanya? Iya, iya. Tapi nggak terlalu. Nggak ada ceritain gimana kronologisnya? Ya gue abang codet juga. Sama codet juga? Iya, codet karena cakap-cakap juga. Habis itu nggak ada lagi Cang. Kajian belum ada lagi. Nggak pernah, sekali doang tuh, malam-malam. Malam-malam gitu? Malam jam 7-an. Banyak dia? Gua 5, 10 kan. Banyak emang kan 20, 12. Ya benar, ada Cilandak ya Cang ya. Tapi Bang Icang paling berkesan di Kober itu ya? Kober emang mau di arenanya di situ tuh Kober. Basmar biasa ada Bang? Basmar ketika dulu masih di Duren 3. Oh Duren 3? Oh iya sekolahnya. Sekarang pindah-pindah. Dia 238 Di Kober ketika dia pindah ke daerah Kemang itu. Yang sekolah pindah-pindah. Iya pindah dia. Kalau yang di Basma berarti dia lagi di 238 Cang. Iya, pokoknya daerah Duren 3 tuh. 238 nih di sini 238. Kalau di apa enak juga kan. Iya benar. Iya. Berarti internet tuh di jalur 75 tuh antara di Basmar, Kober, gitu aja itu ya? Basmar, Kober, Pondok Karya tuh. Pondok Karya? Iya. Bubet? Bukan Pondok Karya. Oh Pondok Karya ujung? Iya, pecahan yang mau ke Blok M, mau ke Bangka. Oh jalur 77? Iya, jalur 77. Oh Mau jalur 77. mau ribut terus tuh. Karena emang di situ sekolahnya di dalam. Oh iya, sempat di sini. Terakhir di Bangka. Lagi harus itu. Oh. Nah, itu di Depok di Bangka. Ada yang inget nggak Bang? Anak-anak KGR waktu zaman Bang Icang ya? Yang Sampai gitu? Lalu kemarin juga di openingnya Bang Jali. Bang Jali lah. Jadi kita kumpul semua lah. Nah, iya. Ketawa-ketawa aja udah. Oh datang dong. Datang semua. Yang kaget juga. Datang. Oh. Dan jadi kayak momen lucu-lucuan ya Bang ya? Lucu-lucuan aja ya. Iya. Udah nggak cerita yang macam-macam, Iya. ketawa-tawaan aja udah. Udah nggak dendam? Iya. Nggak ada dendam. Justru emang kita kayak kangen gitu dulu. Walaupun dulunya rival, pas ketemu gitu kayak gimana gitu. Iya. Beda. Emang bener-bener rival ketika sekarang kan udah pada punya anak ya kan. Jadi lebih dekat sekarang Bang ya? Tapi tetap gue dari pagi sama dia. Main bola serengkat mulu. Nah ini nih yang mau tanya ini. Kalau itu sering ketemu gitu Cang. Kalau main bola Ente Betok aktif di bola kan? Betok di kampungan Potlot, ente di kampungan Pendatang. Pancoran. Kelas sparring nggak? Wah, turnamen kompetisi ketemu. Oh, semifinal aja. Semifinal. Saya bilang, siapa yang kalah? Gua pakai dukun. Dukun dan salahin. Ya, dia kagak tahu apa jual. Kalau kita komplit, Ah, gimana nih? kipernya, ada kipernya, ada pemainnya semua. Kalau dia alasannya dukun, kita yang main pakai dukun kan. Oh nggak jauh dari mistis loh. Lah bola balik lagi. Bes, ya. Dari Ngarang-ngarang aja. Tapi pernah main bareng, bukan di turnamen kita, tapi latihan bareng gitu pernah, sering. Oh, itu nggak pernah Cang ya. Oh, Paling doang. Mas paling doang. Ketemu dia soalnya
siwar panas. Nah, belum yang lama ini nih, di turnamen yang diadain sama anak-anak kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita di Ladang 74 kemarin, Porveo Cup. Kapal versus Budak Kandung 1 DKI. 1 DKI. Ladan. Dan di situ tandingnya Budak Kandung versus Kapal di pertandingan awal. Budak Kandung kalah nih. 1-0. Iya. Nggak main, nggak mau ketemu gue. Kesanmu apa Tok waktu pertandingan itu? Kesan nih, Ya, enak aja kan bisa ngebaur. Baur ya. Yang dulunya pakai berantem ya, itu udah ya nggak mau bisa pintar aja, umur 18 tahun yang dimainin, lalu umur gue 39, kalah jauh. Lu sempet golin kan? Nggak berisik. Wah pakai tangan. Iya. Berasik faktanya mungkin pakai tangan kan gitu. Oh, ikutin jejak Maradona. Gol komen. Tangan Tuhan. Tangan Tuhan, tapi ketahuan. Tangan betok ya. Betul. Tapi emang surutnya nggak usah diajarin aja. Iya. Kita juga di sini juga terima kasih banget untuk sahabat-sahabat dari Ladang 74 yang udah ngadain Porveo sepak bola yang jadi kita sama alumni itu yang dulunya rival jadi kan jadi keluarga ya Bang. Jadi cair, jadi penuh keakraban gitu kan. Memang terus juara dia. Iya. Dan selamat juga untuk Kapal juara. Nomor 10 cabutan. Bacaan lu tahu cabutan. Angkatan berapa ya? Angkatan berapa? Angkatan baru ya 2021 ya. Yang kemarin yang striker. Mantap. 2020 kan, 2020. Main Liga 3 ya? Iya. Oh, Liga 3 ya. Bukan, pemain. Kalau dia mau 39 tahun dia. Lu yang gue heran baru main setengah udah ngap-ngap. Bos jahitan nih. Ya alasan jahitan tadi lu salahin. Sekarang jahitan disalahin. Hah. Main Liga 3 tuh. Ada pemain Liga 3 itu tau. Liga Tapi bagus dong. Tapi bagus. Iya. Bang. Dari formasi juga bagus. Kompak juga. Yang main muda-muda juga. Tapi alhamdulillah tuh yang gua ada turnamen begitu ada suruh menggunakan bola gua. Iya. Jadi pas gitu kemarin ditunjuk ketua di situ Tidak aktif lagi ya. alhamdulillah gitu udah ada begitu juga ya. Jadi enak. Ya, bagi teman-teman Bunda Kandung, kalau Bunda Kandung yang mau ikutan berpartisipasi dalam latihan rutin alumni Bunda Kandung di sepak bola, nanti bisa tuh kalian DM aja di IG-nya Bunda Kandung punya cerita, nanti diarahin daftar kemana. Dan kita juga berharap nih keluarga besar Kapal penerbangan sama Bunda Kandung bisa sparring lagi nih di arena yang positif sepak bola. Iya, Kan? Gitu kan. Sekarang yang gue mau tanya nih, aktifnya sampai Bang? Umar Bakri. Nah, ini kita mau tanya nih. Aktifnya di tenaga pendidikan. Guru berarti ya? Guru di mana Bang? Di MTS di daerah Mampang Perapatan. Kenapa ente bisa dari nama anak STM ini kan namanya khusus penerbangan pesawat kan masih pesawat bisa terjun ke dunia pendidikan Bang, khususnya ini MTS nih. Iya. Iya. Kemarin kan ada yang nggak sinkron juga nih kalau diurut-urut kan. Kayak kuliah ini Nah, jadi gini, ketika lulus kuliah, lulus sekolah, kan kebetulan kita emang hobinya sepak bola. Ada temen, kan ngambil lulus kan kebetulan mau ngapain, mau lanjutin kuliah, mau kerja, atau mau ngapa-ngapain lah. Nah langsung berpaling, cari juga ngapain? Daftar dulu, kuliah nih. kuliah. Terus isi daftar dulu kan, kalau masuk negeri kan ada tes dulu. UMTN apa ya? PTN. Emang itu ya. Gimana tuh fokus olahraga, ntar enak di situ kita bisa main bola kan gitu. Nah, bolanya tuh kan bikin tertarik. Ternyata kan mata kuliah macam-macamnya banyak dari seluruh cabang olahraga. Kita coba lah. Kalau salah tesnya di Karis waktu itu. Karisma Wita. Ya tes terus Karis. Terus ada tes fisik juga. Ada di situ juga. Nah, pengumumannya di koran tuh. Oh iya, tuh dengan kan. corona. Lihat koran, oh ada namanya nih. Gitu. Lulus berarti ya. Alhamdulillah kuliah. Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Olahraga. Bagus olahraga.
lanjut lah. Nah, ketika kuliah tuh ada yang nelpon minta untuk bantu di tenaga pendidikan. Itu masuk kuliah? Masih kuliah. 2003. 2003. Semester 5 tuh baru. Kan lulus 2001. 2001 berarti termasuk prestasi juga dong. Iya toh. Jadi mulai ngajar dari 2003 toh. 2003 udah maksudnya udah semester 5 dikit lagi karya skripsi kan? Iya. Iya lumayan cepet toh. Ya, alhamdulillah sekarang udah sertifikasi, udah in passing. Iya. Berarti ini waktu kuliah kalau nasakom itu. Udah di UP. Oh di UP. Mana nih? Universitas Spotlight. Ya emang jalannya ada aja. Abang Ya, oke. Oke, sesi terakhir nih, Bang Ijang, Bang Butok. Lu mau tanya, Butok lu, Butok, apa pandangan luas lu kalau seseorang menyebut kapal Blok M atau SM penerbangan? Biasa aja kan ya. Menurut lu? Tanya dulu Menurut lu apaan? Kalau misalnya lu ditanya tentang kapal Blok M, apa? Oh bukan bukan. Ya terserah lu, punya apaan? Kalau benar Pandangan lu. nggak ngapain jangan ya. Kalau benar nggak terlalu kalau mau penerbangan bagus juga ya. Helikopter kayak Habibi ya. Penerbangan kan, menurut dia kan? Helikopter kan beda, itu mesin. Jadi pandangan lu itu. Iya jadi gue gitu mesin. Kalau di kapal. Iya kapal kan. Nah sekarang Bang Icang. Tek ya. Bang Icang, apa pandangan Bang Icang nih kalau orang menyebutin nama Bunda Kandung? Jadi sebenarnya kalau untuk Bunda Kandung, penerbangan, pendapat kita ya kita udah lumrah lah. Wah ini sekolah yang sering tawuran lah kan gitu. Yang orang kenal aja kan. Tapi kalau untuk rival kita nggak ke situ. Makanya ketika ketemu di jalan mah biasa-biasa aja. Biasa aja nggak. Pribadi ya, mungkin teman yang lain bisa beda persepsinya. Tapi kalau untuk aneh apalagi membuat gitu. Selama ini nggak pernah kita diberi menggunakan. Jadi kalau untuk penerbangan yang lain bisa pagi, bisa teman-teman yang lain. Kan pernah barusan kita cerita juga. Ketika berangkat dari Pasar Minggu 75 arah ke Pancoran, kan naik ke atas tuh. Nah ketemu di yang masjid banyak anak sekolah tuh. Ya, kalau nggak salah sih Bunda Kandung. Kita di pintu depan, molen, yang lain-lain pintu belakang. Kan Bunda Kandung kita lihat, kita dadain doang, dada pang lewat gitu doang. Pintu belakangnya dihajar lah Bunda Kandung gitu. Molen teriak-teriak, udah kita nggak kasih turun, jangan terus sudah. Tapi mulanya gondok juga. Iya. Berarti momen-momen yang boleh dibilang dulunya krusial juga Bang. Iya. Krusial juga. Dan gue pribadi mungkin sama Bang Betul juga mewakili Bunda Kandung ya Tok ya. Mungkin dari momen ini permintaan maaf ya Tok ya. Iya. Dulu yang mungkin hilaf ya Tok ya dari teman-teman juga ke teman-teman ke sahabat-sahabat kapal Blok M. Dan Bang Icang ada pesan-pesan nggak nih buat generasi kita nih? Biar masih sekolah. Nah, apalagi kan momennya kan sekarang Bang Icang udah jadi pengajar ya pendidikan. Pesan-pesannya mungkin sama lah. Ya, inti paling utama stop tawuran. Terus yang kedua, gue semua friends, teman, saudara. Apalagi kemarin kita udah kumpul untuk seluruh alumni. Maksudnya kita untuk udah bahasa kasarnya, bahasa ininya sindirannya norak atau masih pada tawuran kayak gitu. Intinya stop lah tawuran. Terus yang paling utama kan di sini berperan kan memang ya alumni lah. Iya benar. Bagian ngarahin gitu. Nah cukup lah untuk alumni, cukup arahin ke yang hal-hal positif. Ya contohnya kemarin ada Forveo, alumni semuanya, ada Teladan, ada 1 JKI, ada Bunda Kandung, Bangan yang silaturahmi yang buat. Jadi buat event-event yang ke arah yang positif gitu. Olahraga kan ya. Apaan aja pokoknya positif dah. Ya, di sini gue juga mau ngucapin terima kasih banyak buat kru atau official konten dari kapal True Story yang KTS, mobil khusus
Bang Jalil Ya. sudah mengizinkan teman kita, saudara kita Icang udah mampir nih ke podcast Bunda Kandung nih BKPC. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman penerbangan. Terima kasih juga buat untuk yang kemarin nih Corveo Cup dari teman-teman Ladan 74 dan Perdana ya. Perdana, ya. Dan satu DKI juga yang ikut andil dalam turnamen itu. Mungkin kita berharap akan ada turnamen lagi kayak seperti kemarin Bang ya. Ya mungkin entah tuan rumahnya dari Bunda Kandung, penerbangan atau dari sekolah lain. Intinya kita mengajak untuk hal yang positif. Ya. Untuk Gini juga kalau untuk silaturahmi kita juga ada jadwal ya untuk futsal, untuk sepak bola. Semua teman-teman yang dari semua STM silakan kalau emang mau sparring partner dengan penerbangan. Kita ada jadwal futsal setiap malam Rabu di Blok S dari jam 8 sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Ada pun untuk sepak bola di Ahmad Yani Bayoran setiap hari Sabtu sebulan 3 kali. Jadi kalau untuk sparring partner persahabatan silaturahmi ya kita berbuka ya. Kita buka. Lapangan gede hari Sabtu. Sebulan dapat 3 kali. Kalau untuk futsal setiap minggu setiap malam Rabu jam 8 sampai jam 10. Latihan dulu dan antara. Nah kemarin iya. Mudah-mudahan Corveo part keduanya Bunda Kandung sebagai tuan rumah. Amin doain aja. Tinggal nunggu donaturnya. Kapal dulu. Tinggal nunggu donaturnya kita cara mau hibahin nih gitu kan. Donaturnya pesertanya aja ya. Bisa. Alhamdulillah tuh top banget kemarin trofeonya. Selamat juga penerbangan jadi winner ya di Corveo itu. Gue pribadi ngucapin terima kasih juga buat Bang Betok udah bikin base camp nih, base campnya anak 806. Ya, benar. Oh, base camp di sini. Iya. Wah, Base camp semi permanen. Belum ini belum permanen belum, semi. Iya. Stop danger. Ya, sama seperti yang konten lalu, kita terus mengkampanyekan stop tawuran, stop kekerasan di kalangan pelajar, yuk budayakan hidup damai, tentram, adem, bangun bangsa ini dengan penuh semangat dalam hal positif pastinya. Mau ada oleh-oleh buat ikan. Oh, oleh-oleh. Iya. Oh iya, sahabat. Iya. Oke. Untuk kawan-kawan Bunda Kandung yang mau pesen t-shirt, nih bisa hubungin aja nih di IG-nya, bisa DM di IG-nya Bunda Kandung punya cerita, ya. Untuk saat ini stok konten ada cuman untuk basis 806. Mungkin basis yang lain akan nyusul. Kemarin juga ada banyak pesanan untuk basis lain. Tapi saat ini stok yang masih ada stok 806. Jadi kalau kalian ada yang minat, silakan aja DM ke Bunda Kandung punya cerita. Cang, lu mau yang mana nih, Cang? Nih alhamdulillah tadinya mau tukeran kaos dari kapal bagi kaos kalian, tapi Bilang tadi katanya ikan kelupaan ketinggalan di ini di kasur. Lama. Cang, mau mana, Cang? Silakan Bang Ijang dah. yang mana aja dah, yang deket aja kali ya. Terserah Abi, Bang. Sekarang nih bagus juga. Kasih dong. Nah, Masih banyak ya. Oke. Tahu. Nah, bisa dipoto nggak, Pak? Nah, foto. 2, 3. Oke. Lagi. Oke. Lagi dulu. Apa? Ayo. Oke. Mantap. Sip. Ya. Dari. Baik. Terima kasih banget buat Bang Icang udah singgah di podcastnya Bunda Kandung punya cerita. Terima kasih juga buat sekali lagi buat kawan-kawan dari keluarga besar penerbangan Blok M 616 dan 615. Ya, semoga persahabatan antara Bunda Kandung dan penerbangan
atau kapal, bisa Dan terjadi STM yang lainnya dan STM yang lainnya kita bisa kerjain berat tanpa adanya perselisihan, Iya. tanpa adanya kekerasan. Pokoknya adem-adem aja dah. Nah, kita bangun bangsa ini. Oke. Wabil kalam, terima kasih juga buat apa ya, buat pemirsa juga ya, buat kawan-kawan Bunda Kandung yang selalu setia pantengin podcastnya Bunda Kandung punya cerita. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Oke. Gua Pandi Saputra dari STM 2001 Bunda Kandung. Kawan gua Betok 86 2001 STMBK. dari Jangan lupa 75 1545 2001. undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bunda Kandung, salam satu udara. Oh saudara ya? Ya udah. Let it go.